Rinos, ini kan malam ini akan manggung bersama Metosa. Nah, mungkin sejak kapan sih Teh, maksudnya Teh itu yang kita tahu kan sebagai bukan sebagai vokalis dari sebuah band gitu, dan ini ternyata nyanyi sebagai vokalis. Nah itu sejak kapan sih Teh? Sejak kita mulai nongkrong bersama, dengerin musik, lagu-lagunya sama, sesuai selera musiknya juga sama, jadi ya udah gabung aja. Dan satu program visi misi. Iya, betul. Ini aliran apa mungkin Teh musiknya? Nah, ini nih. Nah, Kalau ditanya aliran apa nih? ini juga sebenarnya agak bingung ya, karena album pertama kita itu secara genre musik tuh variatif. Cuman benang merahnya adalah isu sosial. Cuman makin kesini memang pertanyaan ini selalu banyak. Jadi kalau gue bisa bilang, mungkin Metosa ini masuk ke dalam genre new metal yang menceritakan isu-isu sosial. Bisa new metal, atau kalau didengar bisa jadi simpang siur. Karena banyak semua genre ada di dalam situ. Kayak sekali lah Metosa ini. Ya. Jadi harus dengerin. Yes. Betul. Dari Rinos sendiri gimana nih? Maksudnya ngerasain perbedaannya seperti apa ketika nyanyi menirukan beberapa public figure dan sekarang menyanyi dengan sebuah band gitu? Ya sebenarnya ada tantangan tersendiri sih. Kadang-kadang juga suka kagok juga, mau apa dulu nih di panggung. Kadang-kadang itu suka kebawa ke gestur, ke mimik muka, ke ekspresi, ke cara bernyanyi itu memang pengaruh. Tapi sejauh udah panas nih di panggung, pasti udah tiba-tiba masuk sendiri aja gitu, mau bawain style apa. Mereka kan biasanya kan mereka itu biasa pop atau lagu dangdut. Nah ini di rock sendiri ada kesulitan nggak untuk cokoknya istilahnya? Jengkok. Cengkok. Malah dia lebih, Cengkok rock. ini gue wakilkan ya, malah Rina ternyata justru lebih keren. Bukan cuma ngerok mas, dia nge-rap. Jadi ya udahlah, kalau lo mau bilang Jangan lupa sinden. nyinden ada juga kan, makanya dengerin album Kausa Nusantara kita, di situ variatif. Dan ya Rina ini memang sah dan meyakinkan adalah seorang seniman tulen. Dapat stempel. Nah Teh, mungkin mengapa memilih akhirnya menjadi vokalis? Nggak memilih untuk jadi vokalis, kita dipertemukan jodoh, udah. Jadi tidak ada yang memilih, tidak ada yang dipilih, tapi kita ketemu jodoh sama satu pemikiran, satu visi, ya udah jalan. Ya jalan. Ya kayak sinetron gitu lah. Tiba-tiba ketemu di jalan, Rina Nose. Kita bikin band. Ya seperti itulah kira-kira. Tapi memang pertemuan ini atau perkumpulan ini memang sejak lama gitu, kenal satu sama lain sampai akhirnya bikin sebuah band atau seperti apa? Kita sebenarnya udah kenal itu dari tahun 2018. Udah, jadi obrolan kita tentang musik pun udah dimulai sejak saat itu. Dan waktu itu aku sama Mansen pernah ada project berdua di lagu Sensitif waktu itu. Nah tapi setelah itu kita sempat lama nggak ketemu, tapi pas ketemu lagi dia dengerin lagu-lagunya langsung suka. Termasuk dia juga yang aransemen gitu, jadi musik-musiknya suka, lirik-liriknya suka. Ya udah, nggak perlu banyak alasan lah, langsung aja gitu. Saya setelah sekarang fokus di musik, tinggalin actingnya kan? Ya enggak lah, namanya seniman tuh apa aja yang berkaitan dengan kesenian tuh pasti dijalanin. Justru Rina pengen ngajak kita ke dunia acting. Nah, gitu tuh bisa jadi Acting. kebalikannya. Ini kan sebenarnya Toro Morgan dia. Nah, mungkin dari Rina sendiri pasti di musik ini ada aksi panggung yang mungkin Andalan lah gitu. Ada nggak sih yang paling berkesan mungkin selama? Sebetulnya kalau aksi panggung itu juga agak sedikit bingung sih aku di awalnya. Tapi kadang-kadang aku suka nengok-nengok dia nih gimana nih aksinya. Kadang-kadang masih ngikutin dulu gitu. Ntar kadang-kadang suka ditegur sama pemain-pemain yang lain. Ini pergerakannya kurang nih gitu. Jadi masih ada sedikit adaptasi sih sebenarnya, karena terbiasa di TV
tiba-tiba masuk ke Metosa. Jadi ada waktu harus adaptasi dulu. Tapi ada yang sedikit diambil nggak sih dari mungkin dari biasa MC atau Nih, bedanya aku gabung sama Metosa, hal-hal tentang musik yang aku belum pernah tahu sebelumnya, mau itu istilah-istilah teknis, mau itu pengetahuan musik, tiba-tiba nambah drastis setelah gabung sama Metosa. Karena sebelumnya kan nggak pernah tuh lingkungan di TV itu ngebahas tentang hal-hal musik lebih dalam gitu tuh, hampir nggak pernah. Jadi pas ketemu sama mereka banyak hal yang aku nggak tahu. Oh ada ini ya, oh ada itu ya. Jadi sejarah-sejarah tentang musik sampai jenis-jenis musik, istilah-istilah teknik dalam bernyanyi. Karena Pak Guru juga di sini ada, jadi kita bisa tanya segala macam dan banyak dapat pengetahuan gitu. Iya. Dan lucunya Rina masuk, Rinanya pinter, pengetahuan musiknya nambah, pemain musiknya tambah komedi. Jadi Bertukar ilmu, kebalikan. bertukar ilmu. Jadi tambah lucu kitanya. Dan support suami sendiri seperti apa nih dengan sekarang jadi vokalis band gitu. Support suami. Totalitas. Saya nggak bisa jawab itu. Saya aja yang jawab. Karena saya bukan Saya aja yang jawab suaminya. karena nggak kurang pantas kalau Rina yang jawab. Karena kan suaminya. Betul. Suaminya Rina, Joski, itu sangat-sangat menaruh hatinya justru kepada Metosa. Serius. Joski ini ya gini, Metosa ini kan berlima. Joski ini player ke-6. Iya. Joski Benar, player benar, ke-6. benar. Jadi memang Joski perannya sepenting itu gitu di Metosa. Jadi memang terlibat full Iya. suami. Banyak banget ide-ide Joski yang kita adopsi lalu kita eksekusi, banyak banget saran-saran dari dia bagus gitu. Suami gue. Gua bukan suaminya. Sedikit kali teh boleh mungkin lagu dari Metosa rapnya atau sedikit Apa banget. mau. Lagu apa, Gung? Lagu apa ya? Itu aja. Nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Rapnya? Ngerap. Oh, nge-rapnya. Horas. Horas. Ya. Oke. Horas, aku kembali ke rumah di suhu yang panas 180 derajat berbeda di atas kertas. Banyak orang memakai jas menutupi sifat culas. Hidup dalam sandiwara lantas, siapa yang pantas? Tak satupun dari mereka peduli perut kami. Tak satupun dari mereka coba tepati janji. Tak satupun dari mereka mendengar dengan hati. Kami lelah seperti kambing yang diikat tali.